hidungnya pesek, badannya pendek, pantatnya tonggek, bau ketek. Lengkaplah, sudah. Nah, itu budaknya. Karena kan nggak cukup upahnya untuk beli Rexona, ya bau ketek. Begitu. Dengan si budak ini ternyata tidak mau berebut ngambil uang tadi. Jadi dia hanya berdiri, diam, terpaku, menunggu dan melihat atas wajah sang Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia melihat, tahu sambil memandang, terpesona dengan ketampanan dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia tidak mau mengambil uang, mau jumlah ratusan juta, tidak mau berebut. Dia berdiri, tahu melihat kepada Khalifah. Sedangkan yang lain, yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, yang badannya montok-montok, yang kulitnya putih, yang tinggi, yang semua jenis budaknya itu semua berebut. Dia sendiri yang jelek, pendek, pesek, enggak. Nah, sang Khalifah pun merasa heran. Sang Khalifah merasa heran dengan tabiatnya seperti ini. Akhirnya dipanggil. Kamu kesini. Iya kamu. Bulan ini cantik, nggak jelek sih. Tinggal di sini. Nah, dipanggil budak. Ditanya, kenapa orang lain berebut? Kenapa kamu nggak berebut? Kenapa kamu nggak berebut? Dia berkata, teman-temanku mereka tertipu, terpesona, terpaku pada harta. Sedangkan aku hanya terpesona, terpaku kepada sang pemilik harta. Buat apa aku uangnya? Aku yang perlu yang punya uang dong. Uangnya kan masih banyak lagi dalam lemari. Kenapa harus berebut yang itu? Kalau aku bisa merebut hatimu, buat apa aku bisa merebut uangmu? Jelek, pesek, pendek, tapi pede. Ya, memang luar biasa. Kalau kita jelek, jangan takut mencintai orang lain. Jangan pernah takut mencintai orang lain. Wajar, cinta itu hak universal. Siapapun bisa jatuh cinta, siapapun bisa tersepona, siapapun bisa tertarik, bisa jatuh hati. Dan itu hak semua orang. Kalau kita jelek, jangan takut untuk mencintai orang lain. Karena sebenarnya yang perlu takut adalah orang yang kita cintai. Wah, kok ada orang jelek pula cinta sama aku ya? Orang itu yang takut sebenarnya. Gak apa-apa, ada kawan saya tuh, cowok, orangnya jelek, masih kuliah sih emang. Anaknya jelek, begitu juga jelek, pendek, pesek, otak tonggek, bau ketek. Tapi dengan jeleknya itu, dia bisa mengumpulkan banyak pacar. Bangga dia cerita, Ustaz mau. Dia kumpul banyak kali, stoknya pula, ada katalognya lagi. Nah, buat katalog karena banyak kali pacarnya. Tapi ya jelek-jelek semua. Kan banyak pacar belum tentu cantik. Nah, tapi itu hebat, walaupun orang jelek ya pacarnya jelek lah pasti ya. Nah, yang cantik gak ada yang mau. Jadi yang hebatnya apa? Dari mana dia bisa kumpulin orang jelek sebanyak itu? Ternyata hebat juga. Nah, si budak tadi yang jelek, pendek, pesek, ternyata dengan berani mengutarakan isi hati, jatuh cinta kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, raja terkaya, terganteng. Dia berani mengatakan, aku tak perlu uang, aku yang perlu sama yang punya uang. Aku gak perlu harta, yang keinginkan hanyalah cinta. Dia berani berkata seperti itu, si budak jelek ini. Dan
rayuannya berhasil. Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid jatuh cinta kepadanya. Kalau cerita tidur, semua bisa ditiduri karena semua Buddha. Tapi cerita hati, bagaimana hati kita bisa terpaut kepada seorang wanita, bagaimana dia bisa suka kepada satu orang. Ternyata ini terbukti. Dia akhirnya banyak menghabiskan waktu dengan si budak jelek ini. Kemana-mana pergi, istri sahnya malah jarang dibawa. Pergi ke mall, ke Dubai, ke Turki, Istanbul, Rusia, Uzbekistan, kemana-mana dibawa si budak jelek hitam pesek ini yang dibawa. Jadi pergi kemana-mana, ke mall, belanja, dibawa. Gandengan tangan lagi. Dipikir orang karena mesra, ternyata supaya jangan belanja banyak kali. Jadi kalau nggak dipegang tangan, pokoknya belanja kemana-mana, habis duit. Jadi katanya perlu cinta. Jadi kan gitu. Kalau biasa lagi romantisnya, nanti malam minggu datang ya calon suami yang lagi ta'aruf. Dek, nggak kemana-mana malam minggu, Dek. Enggak. Kalau begitu kita jodoh ya. Kok jodoh Bang? Kan jodoh nggak kemana-mana. Kalau jodoh nggak kemana ya. Jadi akhirnya si Harun Ar-Rasyid jatuh hati kepada si perempuan jelek ini. Dan ini menimbulkan gosip. Masuk info selebriti. Masuk silet, masuk dahsyat, semua dibahas setajam silet. Dibahas, di entertain semua, dibahas, digosip. Kenapa seorang raja yang ganteng, yang kaya bisa jatuh hati kepada seorang wanita yang jelek? Akhirnya sang raja memanggil seluruh raja-raja yang berada di sekitar Jazirah Arab. Dipanggil semua ke tempat kerajaannya, dikumpulkan mereka semua. Hampir seperti cerita Siti Zulaikha memanggil para pembesar kerajaan. Ini dipanggil raja-raja semua. Begitu dipanggil raja-raja semua, mereka kumpul di keliling aula. Di tengahnya dikumpulkan dikumpulkan rame-rame budak tadi yang jumlahnya ratusan orang, wanita cantik-cantik semua dikumpulkan, dan semuanya diberikan sebuah tempat perhiasan yang berasal dari kaca. Tempat perhiasan dari kaca, lalu tempat perhiasannya di dalamnya ada perhiasan dari berlian. Jadi tempat perhiasannya ini sudah cantik, berliannya di dalam juga cantik. Ini dibagikan karena memang raja bebas. Dibagikan kepada seluruh budak. Semua pegang. Semua untuk kalian. Masing-masing pegang satu dan semua milik kalian. Untuk kalian semuanya. Semua senang karena dapat perhiasan dari berlian dibungkus dengan tempat dari kaca yang sangat cantik, semua untuk mereka. Jaga jangan sampai rusak, karena kalau rusak itu barangnya fragile, artinya mudah pecah. Jadi jaga jangan sampai pecah, jangan sampai rusak. Oke, semua senang pegang. Oke, kata raja, sudah pegang semua? Sudah. Sekarang, kata raja, saya punya permintaan, saya punya perintah kepada kalian semua budakku. Semua perhiasan yang di tangan kalian lempar ke semen, pecahkan. Kata raja. Kira-kira apa yang terjadi? Gak ada yang mau pecahin. Kenapa? Perhiasan jutaan rupiah baru saja kita dapat. Mungkinkah kita pecahkan? Semua pegang dengan erat, tidak mau dipecahin. Tapi si budak jelek hitam pesek pantat tonggek bau ketek tadi, hanya dialah sendiri yang mengambil tempat perhiasan itu. Lalu dengan beraninya dia pecahkan sampai berkeping-keping jadinya. Tempatnya pecah, berliannya pecah, gelangnya patah, dan semuanya rusak, nggak bisa pakai lagi. Perhiasan bernilai jutaan rupiah rusak.
semua pembesar, semua raja, semua penguasa yang berkumpul heran, marah, kesal melihat bodohnya si perempuan tadi. Kata mereka, ngapain kamu Khalifah Harun al-Rasyid suka kepada orang seperti ini? Udah jelek, bodoh, punya perhiasan mahal-mahal dirusakkan. Kenapa kamu jatuh hati padanya? Jangan dulu. Kita dengarkan apa penjelasan dari dia. Lalu si budak hitam legam ini berkata, begitu dia, kenapa engkau pecahkan? Wahai Khalifah, memang saat aku memecahkan perhiasan ini, aku telah menghancurkan perhiasan ini. Tapi ini lebih baik daripada aku menghancurkan hatimu. Engkau telah memerintahkan diriku, dan perintahmu adalah titah bagiku. Engkau maulaku, engkau penguasaku, engkau rajaku. Apapun yang engkau perintahkan akan kuturuti, walaupun itu merugikanku sendiri. Kalau aku tidak memecahkannya, maka ini akan menjadi hadiah yang terindah untukku. Tapi apa artinya hadiah tanpa hatimu bersama? Di balik perintahmu, di situ ada pemborosan, membuang uang. Tapi kalau aku tidak melaksanakan perintah, di situ ada pengkhianatan dan penghinaan. Bagaimana malunya dirimu, bagaimana kecewanya dirimu, bagaimana kehormatanmu dihancurkan apabila perintahmu, titahmu diabaikan oleh seorang budak. Maka walaupun ini merugikan bagiku, aku akan tetap melaksanakannya, karena kau adalah segalanya bagiku. Dan saat itu semua sadar bahwa pilihan Harun al-Rasyid bukanlah dari kulitnya, bukanlah dari tinggi badannya, bukanlah dari pantatnya. Kenapa pantatnya tonggel? Juga bukan dari bau badannya, karena bau badannya pasti bau badan ya, bebek. Tapi memang dari kemurnian hatinya, dari kesucian ketulusan cintanya, dan ini yang tidak berbayar. Mudah-mudahan kita bisa mencintai seseorang seperti itu, dan insya Allah cinta kita akan berbalas dengan cinta yang sama, yang setia sampai akhir masa. Ada pertanyaan sebelum tertutup? Ada? Kalau nggak ada, nanti boleh nanya via SMS atau WA juga boleh. Kadang-kadang ada yang sudah buru-buru ditunggu sama suaminya atau mau malam mingguan ya. Di malam ya. Jadi intinya pengajian hari ini